terbatas adanya. Biar hikmat, pengetahuan, akal budi daripada Engkau Tuhan turunkan atas kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba tidak mencuri kemuliaan daripada-Mu. Waktu kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, kuasa kegelapan yang tidak tinggal diam yang coba-coba mengganggu setiap hati pikiran kami, konsentrasi kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami minta Tuhan, Engkau halaukan dari pikiran kami, hati kami, dari kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Saudara. Sembunyi hamba di belakang salib itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam. Salam. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Henti-hentinya atau putus-putusnya kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Karena semuanya karena Tuhan, atau hanya kasih karunia-Nya daripada Tuhan, kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena ibadah itu sangat penting bagi setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa ibadah itu sangat penting? Karena kebenaran firman Tuhan berkata, jika kita mendengar baik-baik kebenaran firman Tuhan, atau kita baik-baik mendengar suara Tuhan, dan kita mau melakukan dan kita mau beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan bilang apa? Tuhan akan mengirim berkat dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit dari kehidupan kita semua. Waktu bangsa Israel mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, saudara, di waktu mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan, tetapi mereka melalui yaitu padang gurun, saudara. Pada waktu itu mereka berjalan sudah 3 hari di padang gurun. Pada waktu itu bangsa Israel sudah mengeluh kepada Musa. Mereka berkata bahwa, Musa, apakah engkau biarkan kami mati di tempat ini karena dengan kehausan? Karena waktu perjalanan mereka, waktu mereka berjalan sudah tidak ada air lagi. Ada air tetapi pahit, saudara. Airnya pahit, tidak bisa diminum, saudara. Waktu mereka tiba di Marah. Kenapa tempat itu disebut Marah? Karena airnya pahit. Kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 26. Kebenaran firman Tuhan bagi kita semua saat siang hari ini. Mari kita dengar baik-baik dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan agar kita diberkati dan segala kutuk dijauhkan dari setiap kehidupan bagi umat yang beribadah kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, Keluaran pasal 15 ayat 26, firman Tuhan berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji nama Tuhan. Di sini kebenaran firman Tuhan datang kepada bangsa Israel pada waktu itu dipimpin oleh Nabi Musa.
Dan firman Tuhan katakan, firman Tuhan datang kepada Nabi Musa, suruh sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu supaya mereka betul-betul mendengar kebenaran firman Tuhan dan mereka melakukannya dan mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan bangsa Israel. Dan Tuhan akan menuntut perjalanan mereka sampai menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Pada waktu itu bangsa Israel mereka mengeluh kepada Nabi Musa. Mereka mengeluh karena air yang ada mereka tidak bisa minum. Kenapa air tidak bisa diminum? Karena airnya pahit, saudara. Tetapi Tuhan suruh Musa mengambil kayu dan lemparkanlah ke dalam air itu. Maka air itu menjadi manis, saudara. Sangat luar biasa perjalanan bangsa Israel. Mereka keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinannya Musa, sangat luar biasa. Kenapa? Karena di waktu perjalanan mereka disertai dengan kuasa mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Mujizat demi mujizat terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi mereka masih mengeluh lagi, saudara. Kalau kita mau melihat bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir itu sangat luar biasa, saudara. Mereka dituntun oleh Tuhan, mereka dipelihara oleh Tuhan, diberikan makan oleh Tuhan. Bayangkan saja, mujizat demi mujizat yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka bisa melewati laut Kulsum, saudara. Itu mujizat, saudara. Mereka bisa berjalan di tengah laut Kulsum. Itu mujizat yang luar biasa. Tidak seorang pun yang bisa membelah laut yang ada selain Tuhan Allah kita, Allah yang hidup. Dia mampu melakukan perkara yang besar dalam setiap kehidupan orang percaya. Asalkan saja kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka disitulah Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit dari setiap kehidupan kita. Kenapa Tuhan jauhkan segala sakit penyakit dari kehidupan kita? Karena Dia yang menyembuhkan setiap orang percaya. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Makanya ibadah itu penting dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah engkau menuntut mujizat Tuhan kalau engkau saja tidak setia kepada Tuhan. Engkau tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Engkau selalu lalai beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah engkau berharap mujizatmu terjadi dalam hidupmu. Hanya orang yang beribadah yang memiliki mujizat. Karena firman Tuhan sangat jelas, saudara. Makanya ibadah itu sangat penting. Di waktu kita beribadah kepada Tuhan, pasti Tuhan kirim berkat. Tetapi di waktu kita tidak beribadah kepada Tuhan, maka berkat pula juga jauh dalam hidup kita. Ini janji Tuhan. Asalkan saja kita mau dengar kebenaran firman Tuhan baik-baik dan kita mau melakukan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat untuk datang kepada kita. Tuhan tinggal perintah saja. Kalau kita sudah setia beribadah kepada Tuhan, tinggal perintah saja. Tante Kat, pergi ke sana, bawa berkat ini kepada orang ini. Gampang kan? Cuma apakah orang memiliki berkat itu? Dengan satu catatan, jika engkau tidak pernah lalai beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau tidak pernah lalai kepada Tuhan, engkau beribadah. Kalau engkau tidak diberkati oleh Tuhan, lebih baik jangan engkau datang lagi kepada Tuhan. Tetapi engkau tidak pernah lalai beribadah kepada Tuhan, apa saja, kalau Tuhan tidak memberkati engkau, tinggalkan Tuhan. Tapi saya kalau yakin dan percaya karena kebenaran berkata, firman Tuhan berkata, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan baik-baik atau suara Tuhan, dan kita mau melakukan dan kita mau beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat. Ulangan pasal 28 ayat 2 coba. Tuhan akan memerintahkan berkat untuk datang kepada kita. Minta seorang baca. Ulangan pasal 28 ayat 2. Firman Tuhan
segala berkat ini akan datang kepadamu Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memerintahkan berkat yang daripada Tuhan. Karena segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Sorga punya kekayaan, saudara. Tinggal kita sudah setia kepada Tuhan. Tuhan tinggal mencurahkan berkatnya dari sana. Dia memerintahkan berkat ini datang dalam setiap kehidupan kita yang sudah setia dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ingat, tetapi kita mau setia dulu kepada Tuhan, mau beribadah dulu kepada Tuhan. Tetapi kita saja malas dengan Tuhan. Jangan pernah berharap berkat itu datang kepada kita selama kita tidak mengutamakan Tuhan. Makanya ibadah itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita, saudara. Di waktu kita setia beribadah, maka segala sakit penyakit juga akan jauh dari kehidupan kita. Kenapa jauh dari kehidupan kita? Karena kita sudah setia beribadah kepada Tuhan. Kita sudah setia menyembah Tuhan yang hidup. Maka Dia yang punya mujizat, Dia yang mampu menyembuhkan setiap kehidupan kita, sehingga Dia juga bisa menjauhkan segala sakit penyakit dari kehidupan kita. Dia akan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit karena Dia punya mujizat, dan Dia mampu juga perintahkan berkat. Dia memberkati setiap kehidupan kita, asalkan saja kita setia dulu kepada Tuhan. Keluaran pasal 23 ayat 25. Karena segala sesuatu milik Tuhan. Keluaran pasal 23 ayat 25. Firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Terus. Maka Ia akan memberkati roti makananmu Dan Tuhan akan memberkati roti dan makananmu. Dan Tuhan mencukupi segala kebutuhanmu dalam hidupmu. Terus. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan memberkati engkau. Dia memberkati engkau. Makanan dan roti Tuhan akan memberikan dalam setiap kehidupan kita. Bukan cuma Dia memberkati secara jasmania saja, tetapi secara rohani. Yang terutama itu adalah keselamatan. Bukan kita cuma memiliki keselamatan saja, tetapi kita juga diberkati roti dan makanan. Tuhan cukupi apapun kebutuhan kita. Kalau kita sudah setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan mampu menggerakkan siapa saja untuk memberkati engkau. Amin. Asalkan saja engkau setia dulu kepada Tuhan. Keselamatan itu penting. Kenapa ibadah itu penting? Karena ibadah itu mengandung janji. Karena di sana ada berkat jasmani maupun berkat keselamatannya daripada Tuhan. Makanya ibadah itu penting dalam setiap kehidupan kita. Makanya kalau orang yang tidak beribadah kepada Tuhan itu sangat bodoh sekali. Amin. Dia sangat bodoh orang tidak beribadah kepada Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Amin. Tetapi mari kita yang mengenal Tuhan hari ini, mulai hari ini kita mau belajar untuk setia kepada Tuhan dan mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amen. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya berapa hari Tuhan bangunkan saya malam-malam, setiap malam itu jam-jam 2 saudara, saya harus berdoa. Yang sangat luar biasanya Tuhan membangunkan saya melalui lagu, saudara. Pertamanya Tuhan bangunkan saya itu melalui lagunya. Ada satu lagu berkata, saya dengar telinganya seperti orang menyanyi. Ada lagu itu muncul di telinga saya di waktu saya tidur malam itu. Dan lagu ini berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Di situ saya kaget dan saya bangun dan saya mulai duduk dan saya menyembah kepada Tuhan dan saya berkata amin. Kenapa saya berkata amin? Karena di waktu saat ini kami sementara menghadapi satu pergumulan yang besar. Tetapi dengan datangnya melalui lagu itu berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Apapun kebutuhanmu, apapun pergumulanmu, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Yang kedua lagi, yang sama Tuhan bangunkan kepada saya. Dia berkata kita tetap semangat. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jika api Roh Kudus itu membakar setiap kehidupan kita, semangat kita, sehingga kita tidak pernah kendor untuk percaya kepada Tuhan. Kedua, saya dibangunkan. Malam yang kedua saya dibangunkan lagi oleh Tuhan, yaitu melalui saya dengar lagu berkata, api Pantekosta turunlah, Dia sudah menyala, menyala di hatiku. Memang luar biasa. Di waktu itu saya mulai bangun lagi, saya kaget dan saya bangun, saya berlutut lagi, saya berdoa kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan, luar biasa kalau api Roh Kudus itu kalau sudah turun dan dia menyertai setiap kehidupan kita, maka perasaan takut apapun kita tidak ada lagi perasaan takut, tetapi di dalam itu Roh Kudus memberikan semangat, memberikan spirit bagi setiap kehidupan kita, sehingga di waktu kita lemah juga, kita menghadapi pergumulan, kita jadi kuat. Kenapa? Karena ada api Roh Kudus yang membakar setiap kehidupan hati kita. Di situ saya mulai renungkan. Hari berikut lagi, hari ketiga Tuhan bangunkan dengan yang sama lagi. Hari kemarin, kemarin malam Tuhan bangunkan kepada saya. Saya dengar lagi ada orang menyanyi rame, saudara. Mereka berkata, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhanmu datang. Persiapan setiap kehidupan kita. Lagu pertama berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita melalui api Roh Kudus. Lewat lagu yang berkata, lagu kedua berkata, api Pantekosta turunlah, dan sudah menyala dalam hati kita. Untuk kenapa api Pantekosta turunlah membakar setiap kehidupan kita, sehingga kita tetap bertahan untuk menantikan Tuhan Yesus datang kedua kali. Makanya lagu yang terakhir berkata, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu, Tuhanmu datang. Saudara bisa kuat menantikan Tuhan jika ada Roh Kudus, api Roh Kudus dalam hidup. Kalau engkau berharap dengan kekuatan, engkau tidak bisa. Di waktu engkau berharap bahwa engkau bisa, saudara, setiap kehidupan kita, saudara, tidak menjadi satu jaminan dalam hidup kita. Kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada lagu satu berkata seperti ini. Kemarin yang kita nyanyi lagu kemarin apa? Ujian pertama. Doa puasa kita nyanyi apa? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Berarti segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan, saudara. Tanpa Tuhan, biar engkau bekerja sekeras mungkin, sekuat tenaga pun, engkau tidak akan bisa kalau Tuhan tidak pernah membuka jalan dalam kehidupan. Makanya Tuhan itu sangat penting. Makanya harta kekayaan apapun tidak menjadi jaminan, saudara. Jika di waktu engkau sakit, hartamu tidak bisa membayar, saudara. Makanya tadi malam saat kami berdoa, ada orang antam juga sakit, sudah ke dokter kemana-mana, ujung-ujung cari Tuhan. Sudah kemana uang sudah buang banyak uang, saudara, tetapi tidak pernah mendapat kesembuhan, tidak pernah mendapat mujizat. Tetapi di waktu dia datang kepada Tuhan, dari mana? Mereka telepon kami, dan kami datang dan berdoa, saudara.
Dia tidak bisa bangun, saudara, lehernya sakit, tidak bisa minum air. Di waktu kami berdoa, saya kasih firman, saudara, habis itu saya berdoa, langsung dia katakan, Pak Pendeta, saya telah muda, saudara, sakit. Berarti Tuhan itu ajaib, saudara, karena di waktu orang mau beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan yang menjadi jaminan, yang berkata, segala sakit penyakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Asalkan saja kita mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu jaminannya, saudara. Kalau pikir dia orang antam, saudara, punya uang, sama dengan Pak Hermanus. Tapi apa, saudara? Dia sudah dioperasi. Bateria kesakitan. Dia pun lehernya tidak bisa bergerak. Di waktu kami datang, dia cuma terbaring, saudara. Dia bicara setengah mati, tetapi di waktu kami berdoa, saudara, mukjizat Tuhan terjadi. Dia majelis juga bertanya, majelis baru. Pertama istrinya bilang, Pak, panggil pendeta berdoa, dia bilang jangan. Dia tak mau. Tapi dia istri lagi terus katakan, dia panggil sudah pendeta. Bertahan sampai di mana kekuatan dokter, saudara? Bertahan sampai di mana dengan keuanganmu? Sampai uangmu dikuras habis, engkau tidak bisa disembuhkan. Kalau Tuhan tidak izinkan kesembuhan itu terjadi. Tetapi kalau engkau dengan Tuhan, gratis. Dengan Tuhan 100% gratis, saudara. Tuhan menyembuhkan seseorang itu, dia tidak pernah meminta uangmu, tetapi dia hanya meminta hatimu untuk tertuju kepada Tuhan. Untuk hatimu memberikan untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut uangmu, tetapi Tuhan menuntut hatimu. Engkau setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah minta sesuatu kepada engkau. Yang Tuhan hanya minta hatimu, engkau menyembah Tuhan. Makanya ibadah itu penting dalam setiap kehidupan kita, saudara. Jangan sampai kita tidak pernah beribadah, saudara. Karena orang yang tidak beribadah itu sangat bodoh, saudara. Amin. Karena kenapa? Tidak diberkati. Tetapi jika engkau beribadah kepada Tuhan, pasti berkat Tuhan selalu menyertai hidupmu. Makanya jangan pernah lalai dengan ibadahmu kepada Tuhan. Karena ibadah itu sangat penting bagi setiap kehidupan kita. Jangan pernah engkau urus doktrin orang lain, tetapi engkau uruslah dirimu, koreksi dirimu. Apa kehidupan kita ini sudah benar atau tidak? Agama kita ini sudah baik atau tidak? Jangan pernah urus agama orang lain, jangan pernah urus persoalan orang lain, tetapi kita semua koreksi diri kita. Jangan pernah mengoreksikan orang lain, tapi koreksi dulu kehidupan kita. Kita ini sudah hidup benar atau tidak di hadapan Tuhan. Makanya jangan urus masalah orang lain, saudara. Uruslah pribadi kita sendiri. Makanya firman Tuhan bilang apa? Jangan tangisilah diriku, tetapi tangisilah dirimu sendiri. Memang betul, saudara. Jangan pernah engkau tangisi sama Tuhan, tetapi tangisilah hidup kita, nama kita selamat atau tidak, saudara. Makanya teruslah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Narada bayat sikat. Narada bayat sanda. 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 Saat siang hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan setiap kehidupan kami, Tuhan. Jika kami mendengar suara-Mu dan kami mau melakukan kehendak-Mu, Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau, Tuhan, maka Tuhan memberkati setiap waktu kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha kami, dan Tuhan jauhkan segala sakit penyakit dari setiap kehidupan kami yang setia beribadah kepada Engkau.
ini Engkau berfirman dalam hidup kami Tuhan. Kami akan mendapat kemenangan daripada Engkau Yesus. Hanya ditentukan oleh percakapanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau merubah hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. ya Yesus Tuhan. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan, tak ada yang tak mustahil. bagi Tuhan, Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
kasih Tuhan, kami bersyukur saat siang hari ini. Tuhan, Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan lewat firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, kembalikan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapak Saudara, firman Tuhan ingatkan setiap kehidupan kami. Jika kami mendengar baik-baik kebenaran firman Tuhan dan kami mau melakukan dan kami mau beribadah kepada Engkau, maka Engkau memberkati kami dan Engkau menjauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan. Engkau menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit yang ada Tuhan. Siang hari ini kami yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kami yang punya masalah Tuhan, berikan kekuatan, jalan keluar yang daripada Engkau Tuhan, menyertai setiap kehidupan kami. Bagi jemaat Tuhan yang masih terikat dengan utang piutang yang ada, Tuhan Engkau memberkati mereka sehingga mereka bisa membayar setiap utang piutang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berperkara sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur sekali lagi atas kedahsyatan ajaib-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di mana saja mereka berada Tuhan, maupun seluruh rohaniawan yang ada dalam penginjilan maupun dalam pengembalaannya Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi pemimpin kami Tuhan, Ketua Sinode GPI yang ada Tuhan, Bapak Peter Naputupulu yang ada Tuhan, juga Engkau memberkati. Berkati kehidupan istri, rumah tangga, anak-anak mereka Tuhan berkati, maupun pelayanan pengembalaan mereka Tuhan, tolong Tuhan berkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa negara kami ini. Tuhan Engkau pulihkan roda pemerintahan yang ada Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan, dari presiden turun sampai ke pelosok desa, RT, RW yang ada Tuhan, Engkau berkati. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan, biar bangsa kami, bangsa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Engkau berperkara segala roh pecah belah apapun yang coba-coba memecah belahkan kesatuan bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau halaukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa juga Tuhan bagi kabupaten kami Halmahera Timur yang ada ini Tuhan, berkati Bupati, Wakil Bupati, maupun seluruh jajarannya, maupun camat yang ada, kepala desa, RT RW yang ada Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa juga Tuhan bagi desa kami, desa Geltoli yang ada di Tuhan berkati. Kades Geltoli yang ada juga Tuhan berkati. Pulihkan desa Geltoli biar penuh dengan kemuliaan-Mu. Tetangga kiri kanan sebelah tempat ini Tuhan berkati. Pelayanan di tempat ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pelayanan ini adalah milik-Mu Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang ada Engkau percayakan di tempat ini. Tuhan juga Engkau berkati keluarga lepas keluarga, keluarga dari Pak Hermanus Pinye bersama istri, rumah tangga mereka Tuhan berkati, pekerjaan dari Pak Hermanus Tuhan tolong, Tuhan berkati. Makasih juga Tuhan berkati anak-anak mereka Stefano, Natalia, Juan saat ini sementara mengikuti tes polisi tahap demi tahap yang ada Tuhan sudah tolong. Dana yang mereka butuhkan, terima kasih Tuhan sudah sediakan semuanya. Kami bersyukur Tuhan, kami dahsyat, Tuhan kami ajaib. Berkati pula juga Tuhan bagi Abriam yang bertugas di Dobo sana, Tuhan berkati selaku abdi negara. Masa mudanya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan keluarga dari Ibu Murianci yang ada Tuhan tolong. Berkati suami istri yang ada di Pak Yosman, preman, rumah tangga mereka, apapun yang menjadi usaha mereka Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Tuhan cukupi kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak mereka, Teti bersama suami, anak mereka Febrian bersama istrinya, maupun Rahasia Rio Rama ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan berkati, Tuhan pulih
diberikan, nama Tuhan dipermuliakan. Ibu Tina bersama anak-anaknya, pekerjaannya Tuhan berkati. Berkati juga Ibu Lana bersama suami, pekerjaan suaminya, rumah tangga mereka Tuhan berkati, anak-anak mereka ke dalam tangan Tuhan tolong. Berkati juga Tuhan bagi Ibu Neta Buslau yang ada, Tuhan tetap tolong. Berkati suami istri yang ada, anak-anak mereka Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berkati pula juga Tuhan bagi Bu Yuli yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk menantikan SK pemindahan dari Belo ke Altim yang ada ini Tuhan, Engkau berperkara sehingga waktu yang singkat ini semua indah pada waktunya. Tuhan berkati rumah tangga suami istri yang ada ini Tuhan tolong. Berkati apapun yang menjadi pergumulan Tuhan dengar, Tuhan menjawab. Berkati anak-anak mereka dalam nama Yesus. Kami selaku hamba juga tempat ini Tuhan berkati suami istri, anak-anak kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga yang Franky Luang selaku DPR Halbar yang ada Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berkati rumah tangga istri dan anak-anaknya. So selama menjabat selaku DPR Tuhan tolong, Tuhan Engkau berikan hikmat akal budi yang dapat Engkau menyertainya. Berkati juga persiapan untuk DPR Provinsi 2024 Tuhan, buka jalan Tuhan berperkara maupun Bapak mamanya Tuhan berkati persiapan bapaknya untuk mengikuti pilkades yang ada waktu yang singkat ini. Tuhan berperkara, Tuhan mampu melakukan perkara yang besar sehingga lewat papanya yang ada ini nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Berkati juga Agustina Luang yang ada bersama suami, rumah tangga mereka, anak-anak menantu, cucu mereka Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan pelayanan mereka maupun usaha bengkel showroom mereka Tuhan berkati. Keluarga kami semua, adik kakak kami Tuhan, semuanya orang tua kami di mana saja mereka berada Tuhan, Engkau memberkati tanpa kecuali Tuhan. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur setiap orang-orang yang kami sudah pernah melayani juga Tuhan, Engkau berkati. Tuhan tolong mereka semuanya di dalam nama Yesus. Seluruh sidang jemaat yang Kau percayakan di tempat ini kami tidak sebut satu persatu Tuhan, tanpa kecuali semuanya kami diberkati oleh Kau sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur siang hari ini berkat-Mu bersama kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mungkin ada pernyataan Tuhan, langsung saja. Ada penglihatan? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada yang bertugas.